Dear Indonesian friends, as the excitement and love for football unites people around the globe through the 2022 World Cup, today Mr. Jorge Marquez will share with us how his love for football changed his life and inspired him to help others. Jorge Marquez is a Mexican citizen living in Bandung, Indonesia, who was chosen by the Institute for Mexicans Abroad to receive the Distinguished Mexican 2022 Award for his outstanding involvement in the community. After moving to Indonesia in 2013 as a football coach, Jorge noticed the many similarities between Indonesian and Mexican people, including our enthusiasm for football. Through his non-profit organization called the Free and Safe Foundation, he combines football and education to improve the quality of life of underprivileged Indonesian children. We hope Jorge's experience can be a source of inspiration for everyone and show how a passion can surely change one's life, but more importantly, it can also transform the lives of others and contribute to the betterment of our community. Terima kasih banyak. Halo, nama saya Jorge Marquez, saya berasal dari Meksiko dan saya sangat senang bisa bikin video ini untuk semua orang yang mengikuti Kedutaan Besar Meksiko di Jakarta dan untuk semua orang yang tinggal di Indonesia, orang asing atau juga orang Indonesia. Saya tinggal di Bandung, sudah 10 tahun tinggal di sini. Dan saya punya yayasan namanya Free and Safe Indonesia Foundation. Kami fokus untuk sepak bola dan saya mau cerita sedikit tentang program-program kami yang ada di yayasan. Tahun ini kami semua pasti sedang nonton Piala Dunia. Semua dunia berhenti karena sepak bola, karena World Cup. Dan Indonesia sangat-sangat suka main bola. Terus dulu waktu saya kecil di Meksiko, saya dibesarkan di kota kecil namanya Zacatecas. Dan tidak ada sesuatu lagi yang saya dilakukan selain main bola. Itu aja yang saya punya mimpi, cita untuk main sepak bola profesional. Terus saya punya kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat, main bola di sana, di Indiana, di Oregon. Saya dapat beasiswa untuk main kuliah. Jadi sepak bola dengan kuliah dan saya alhamdulillah selesai belajar Finance and Economics di Universitas di Amerika. Terus sesudah itu saya ada kesempatan untuk datang ke Indonesia dan bikin tim sepak bola di sini di Bandung. Dan anak-anak ini adalah mayoritas anak-anak yang punya cita-cita untuk main bola profesional. Dan di dalam 5 tahun yang saya melatih mereka, alhamdulillah kami pergi ke Singapura, namanya Singa Cup, dan kita juara 1 di sana. Juga kita ada kompetisi di Indonesia dan tim yang juara menjadi timnas pelajar Indonesia. Jadi tim saya juara nasional. Dan kami pergi ke Cina dan di Cina kita dapat juara 2 kalah lawan Korea. Terus tapi pengalaman ini sangat luar biasa untuk anak-anak di Bandung. Kenapa? Karena kita bisa ke Singapura, ke Cina dan ambil pengalaman luar biasa di dalam sepak bola. Terus 2016 saya ada yang mengajak saya untuk kunjungi di dalam penjara laki-laki, itu lembaga pembinaan khusus anak di Bandung. Jadi saya sangat tertarik sih kenapa ada orang yang bantu mereka bahasa Inggris. Saat saya pergi ke sana, saya lihat mereka punya lapangan futsal dan saya mungkin tidak terlalu semangat untuk mengajar bahasa Inggris tapi saya lebih semangat untuk melatih bola. Jadi saat saya tanya petugas di situ, saya hanya tanya apakah saya bisa bikin tim atau datang main futsal dengan mereka supaya kasih semangat. Dan akhirnya saya bikin tim
tim futsal di dalam penjara. Saya pergi setiap minggu dan melatih mereka. Dan sesudah 1 tahun juga ada izin dari petugas untuk kami bisa keluar untuk main di LPI, itu Liga Pendidikan Indonesia. Jadi kita juga mengikuti main lawan SMA, SMK dari di luar. Juga kami mulai lihat ada perubahan di dalam disiplin anak-anak, mereka lebih semangat, ada motivasi untuk mereka saat mereka tinggal di penjara. Terus 2017 saya punya satu pemain namanya Tommy, dan Tommy bilang, "Coach, saya tanggal 28 Desember akan bebas dan saya tidak mau pulang kampung karena saya malu, saya juga takut ada yang cari saya dan membunuh saya." Saat Tommy bilang itu, saya berpikir, waduh, bukan tanggung jawab saya hanya kasih semangat dengan sepak bola. Tanggung jawab saya mungkin adalah juga jaga-jaga anak-anak ini sesudah bebas dari penjara. Jadi sesudah beberapa bulan saya ada kesempatan untuk sewa rumah supaya waktu mereka bebas dari penjara, mereka punya tempat yang mereka bisa tinggal, tempat yang mereka bisa menjadi biasa lagi untuk hidup di luar. Terus satu hal yang saya mulai melakukan di dalam rumah yayasan kami itu adalah cari kerja untuk mereka, karena banyak dari mereka keluar dari penjara dan perlu kerja, perlu uang untuk hidup, untuk bantu keluarga mereka. Dan alhamdulillah ada banyak perusahaan yang mau bantu kami kasih kerja ke mereka, dan mereka mulai transisi dari penjara, rumah, kerja, simpan uang, dan mulai bantu keluarga masing-masing. Terus satu hal lagi yang terjadi adalah anak-anak yang saya melatih bukan hanya di dalam penjara tetapi juga di luar, tim sepak bola saya yang di luar juga mulai saya kemungkinan besar saya tidak kuliah dan saya juga perlu kerja karena mereka sudah mau 18 tahun. Jadi saya ada beberapa anak yang alhamdulillah saya bisa bantu mereka untuk masuk kuliah. Ada 3 universitas di Bandung yang bantu kami, Unibi, Maranatha, dan ITHB. Ada beberapa universitas yang bantu kami dan kasih beasiswa untuk anak-anak yang tinggal di yayasan kami supaya mereka bisa lanjut dengan pendidikan. Sekarang kita punya beberapa anak yang sedang belajar psikologi, bahasa Inggris, dan lain-lain. Semua karena sepak bola. Jadi kadang-kadang kami bisa berpikir, wah, sepak bola hanya adalah untuk atlet, atau sepak bola hanya adalah untuk dapat uang, atau sepak bola hanya adalah untuk fun. Kami bisa lihat di dalam pengalaman kami bahwa sepak bola adalah hal yang kami bisa pakai untuk alat yang kami bisa pakai untuk transformasi hidup. Satu hal yang kami bisa lihat adalah sekarang saudara Piala Dunia, ya, the World Cup. Itu kita bisa lihat bahwa banyak negara datang bersama untuk kompetisi, tetapi akhirnya kalau kami bisa lihat sesudah pertandingan, pemain bola kerja keras di lapangan, mereka sedang coba menang, mungkin mereka sedang coba keras. Dan kalau kita pernah lihat sesuatu sesudah pertandingan, mereka ganti baju. Jadi saya pemain Meksiko, saya kasih ke pemain Argentina, dan mereka selalu ganti baju. Kenapa mereka ganti baju? Itu adalah contoh bahwa sepak bola adalah kesempatan untuk dunia menjadi bersama. Terus di Indonesia kita pernah lihat ada beberapa tim ya, di Persija, ada beberapa tim yang kadang-kadang terlalu keras penonton. Terus sepak bola harus adalah hal yang bukan pisah kami sebagai negara Indonesia. Sepak bola harus bawa kami bersatu.
satu hal yang pernah lihat di Indonesia dengan sepak bola timnas Indonesia. 3 anak saya punya 3 anak dan semua lahir di Indonesia. Jadi mungkin kalau itu cita-cita mereka, kerja keras, disiplin, mungkin satu hari kita bisa lihat anak-anak saya main di timnas Indonesia, dan saya sangat bangga. Mungkin saya bukan warna negara Indonesia, tetapi hati saya sudah di Indonesia. Anak-anak saya lahir di Indonesia, jadi saya merasa seperti orang Indonesia juga. Terus jadi mudah-mudahan di dalam sepak bola kita bisa menjadi bersatu. Seperti waktu timnas main, kami tidak dukung tim lawan atau saya tidak fight dengan teman-teman Indonesia. Waktu timnas Indonesia bermain, kita menjadi satu. Kalau Persija main lawan Persib atau Surabaya atau tim-tim, kita tetap harus punya mentalitas bahwa kami adalah satu Indonesia. Kita semua adalah satu. Kita tidak ada perang lawan supporter dari tim lain. Satu hal lagi yang saya mau cerita itu adalah bahwa sepak bola adalah kesempatan untuk transformasi Indonesia. Bagaimana kita bisa transformasi Indonesia dengan sepak bola? Itu adalah satu hal yang kami sedang coba di yayasan kami, di Free and Safe Indonesia Foundation. Dan saya ajak kalian semua untuk bisa lihat di website kami, mengikuti sosial media kami, Instagram, Facebook, dan kalau tertarik untuk belajar lebih tentang program-program kami, seperti kami mengajar bahasa Inggris, kami juga punya program untuk anak-anak, kita sponsor anak-anak ke sekolah. Juga kami sedang coba buka bisnis supaya lebih banyak orang bisa kerja dan akhirnya mereka bisa provide untuk keluarga mereka, memberkati keluarga mereka dengan gaji, dan kita Indonesia bisa juga maju dengan kerja, dengan pendidikan, dengan olahraga. Jadi yang tertarik untuk belajar lebih tentang yayasan kami, tolong mencari freeandsafe.id, dan di Facebook adalah Free and Safe Indonesia Foundation, dan website kami adalah freeandsafe.co. Jadi freeandsafe.co. Jadi saya mau terima kasih banyak untuk semua yang nonton video ini. Saya harap dan saya berdoa kita di Indonesia bisa menjadi satu, dan terima kasih untuk Kedutaan Besar Meksiko di Indonesia, kedutaan besar yang pernah mengikuti program kami, dan kami harap untuk kita bisa kerjasama dengan kalian semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Nama saya Jorge Marquez, dan saya sangat senang ada kesempatan untuk sharing video ini. Terima kasih.